Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Putramu telah menjadi makanan, menjadi roti dan minuman dari surga yang menyehatkan, menyegarkan kami. Bantu kami ya Bapa untuk memahami, menyelami, dan mengimani karya agungmu bagi kami untuk selalu tinggal menetap dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari raya Corpus Christi, tubuh Kristus. Ada kisah yang menarik dari hari raya ini adalah ketika seorang imam yang bernama Peter dari Praha, ya, dari Cekoslowakia, negara yang Eropa Timur pada tahun 1265-an. Dia meragukan akan eksistensi kehadiran Yesus dalam roti dan anggur. Dan itu mengusik dia dan membuat dia sungguh ingin memahami betulkah Yesus sungguh hadir dalam sakramen Ekaristi itu. Maka dia bertekad berjalan dari Cekoslowakia itu, dari Praha menuju ke Roma. Dalam perjalanannya di setiap tempat dia merayakan Ekaristi, dan pada suatu saat dia merayakan Ekaristi di sebuah daerah yang bernama Orieto di Italia. Disitulah dia kemudian merayakan Ekaristi, di mana di situ ada Santa Bolsina yang pernah sudah ratusan tahun ada relikwinya. Dan apa yang terjadi ketika dia merayakan Ekaristi, maka roti itu berubah menjadi darah. Ya, di tangannya ada darah, dan darah itu terjatuh di korporal, jadi kain putih yang ada di altar itu. Sungguh darah itu mengalir ke sana. Disitulah dia bersujud, disitulah dia berdoa dan mohon ampun atas ketidakpercayaan dia. Bergegas setelah Ekaristi selesai, kemudian dia dihubungi oleh uskup, kemudian Paus Urbanus keempat juga datang bahkan mempersembahkan Ekaristi di tempat itu. Dan sekarang di tempat itu tahun 1265 sampai sekarang masih ada korporal, ya, yang berdarah di situ. Sampai sekarang disimpan di katedral Orieto, lalu didirikan di situ katedral yang luar biasa indahnya. Dan beberapa waktu ini ada seorang Amerika yang sedang mempelajari budaya Italia dengan musiknya dan segala macam pada suatu saat, dan dia seorang Protestan, seorang wanita. Kemudian dia merayakan Ekaristi di tempat katedral itu, dan ada suara dalam batinnya, masihkah engkau tidak percaya kepadaku akan darah, tubuh dan darah yang dirayakan dalam Ekaristi. Dan begitu mempesona, ada suara itu berkali-kali mengatakan tentang dia itu di katedral, itu kepada orang Protestan. Setelah dia selesai kuliah, mempelajari di sana, dia kembali ke Amerika, dan bagi dia kemudian tidak ada lain yang mengagumkan daripada Ekaristi, Corpus Christi, tubuh Kristus. Saudara, kita sekarang ini di dunia ini sedikit sekali, sudah semakin berkurang orang yang percaya bahwa Ekaristi sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus. Mungkin dari semua itu hanya 7% dari seluruh penduduk orang yang mengiman, orang Katolik sendiri hanya 7% yang sungguh-sungguh percaya akan Ekaristi sebagai tubuh Kristus. Dan ini faktor apa kita tidak tahu. Menyedihkan memang, tapi juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mengusik kita semua. Saya sebagai imam, sebagai pastor, dan seringkali misa di stasi, misa di lingkungan, misa di mana, ya mungkin mereka datang, ya, tapi tidak ada gregetnya, tidak ada rohnya. Ketika kita merayakan Ekaristi, banyak hal yang tidak disiapkan, kemudian mereka juga dengan kain yang kotor, kain yang bersih, kain yang tidak bersih dan segala macam, ya, yang seperti biasa-biasa aja. Ketika kita merayakan Ekaristi juga mereka antara percaya dan tidak percaya bahwa itu sungguh-sungguh tubuh Kristus. Nah, tentu saja ini pengaruh yang sangat luar biasa yang kita tidak tahu dari mana sebabnya. Tapi kita sekarang lagi, kami sebagai para pastor juga harus mulai sadar juga mungkin bahwa kami merayakan dengan tidak sungguh-sungguh, bisa jadi. Saya tidak tahu persis. Umat juga begitu. Jadi mungkin karena kita
begitu banyak misa di satu tempat-tempat yang lain sehingga daya karakter, daya penghayatannya menjadi berkurang. Bisa jadi. Ya. Tetapi itu memang membutuhkan kerjasama antara manusia dengan Allah. Ya. Allah sudah seperti Tuhan itu mau landing, jadi turun pesawat yang turun ke bawah, ya, maka di bawah itu harus disiapkan segala sesuatu harus bersih gitu. Bersih supaya landingnya itu berjalan dengan baik. Dan itulah mungkin gambaran singkat. Jadi kita harus menyiapkan hati kita dengan murni, dengan tulus, ya percaya yakin murni, ada kemurnian hati, puritas cordis, ya. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan apapun juga kita tetap bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan dapat melakukan yang terbaik dan terindah bagi kita. Sekali lagi, Hari Raya Corpus Christi adalah hari raya yang sangat indah dalam hidup gereja. Tetapi juga membutuhkan rahmat, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pergulatan bagi kita. Supaya kita dapat merayakan Ekaristi dengan sebaik mungkin dan mendapatkan rahmat berlimpah dari Corpus Christi ini. Tuhan memberkati kita semua sehingga kita dapat bersyukur dan mendapatkan makanan surgawi yang tak terkirakan oleh apapun juga. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita dan membuat kita semakin yakin akan Corpus Christi, tubuh Kristus di dalam penghayatan kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.